Halo, selamat berjumpa kembali di tips and triknya Ngaca Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and trick untuk teman-teman yang berprofesi sebagai recruiter. Tenaga perekrut ya di dunia human resources. Ada dua macam recruiter biasanya di perusahaan. Yang satu corporate, yang satu lagi yang menangani posisi mes. Kalau yang corporate ini biasanya mereka posisi-posisi yang non massal, jumlahnya biasanya kebutuhannya tidak sebanyak yang posisi-posisi mes, dan penempatannya biasanya untuk di kantor ya, di dalam ya, posisi-posisi di dalam seperti admin, accounting ya, posisi-posisi supervisor, manajerial dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas banyak untuk posisi-posisi yang corporate, tapi saya akan bahas satu lagi yang posisi mass position. Mass position ini biasanya kebutuhannya jumlahnya banyak ya, dan cara-caranya pun biasanya nggak berbeda dibandingkan dengan cara-cara corporate. Contoh posisi-posisi mass ini seperti sales, collection misalnya, kolektor ya, atau kurir seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 11 tahun berkecimpung di dunia rekrutmen, khususnya di posisi mes ini. Saya pernah di multi finance, di sana khusus kendaraan bermotor, ya, untuk khusus motor. Biasa merekrut supplier, credit marketing officer atau kolektor. Dan juga di perusahaan outsourcing saya juga merekrut beberapa posisi yang mes, sales, kemudian SPG misalnya, kurir, customer service, teller, dan lain sebagainya. Dan juga di perusahaan asuransi jiwa saya pernah merekrut sales untuk bank insurance, dan juga perusahaan financing, multi financing saya merekrut sales yang jumlahnya wow juga, ribuan orang. Berdasarkan pengalaman itu saya bisa melis beberapa trik and tips untuk merekrut efektif posisi-posisi mes. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, teman-teman bisa menaruh lowongan informasi lowongan kerja tersebut di job posting, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Yang berbayar teman-teman sudah tahu harus kemana ya, saya nggak menyebutkan, itu sudah familiar, silakan. Dan harganya juga sudah tahu ya berapa, biasanya dikasih dari quotation dari salesnya mereka. Kalau untuk yang gratis teman-teman bisa googling, banyak sekali, tinggal dicari posting lowongan kerja gratis. Itu banyak, harus banyak-banyaknya karena gratis ya, karena kita semakin banyak menyebar jalan, kemungkinan semakin banyak juga bisa mendapatkan kandidat. Nanti tinggal diseleksi aja mana yang sesuai dengan kualifikasi, karena prinsip di rekrutmen posisi mes ini adalah mencari sebanyak-banyaknya kandidat ya, mencari sebanyak-banyaknya kandidat, karena kemungkinan semakin banyak kandidat nanti kita juga akan semakin banyak dapat ya. Setelah proses seleksi, karena bagaimana kita mau mencari 100 kalau kandidatnya cuma 150 ya, jadi 1 banding, biasanya sales posisi mes itu 1 banding 10, 1 banding 9, jadi kalau mau nyari 100 ya harus cari 1000 gitu. Jadi salah satunya ya sebar jalan sebanyak-banyaknya, posting sebanyak-banyaknya, mumpung gratis di job posting yang gratis. Untuk tips selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya referral program. Referral program ini terbagi dua.
bisa internal maupun eksternal. Oke, kalau internal, teman-teman tinggal menginformasikan informasi lowongan kerja MES Posisian ini teman-teman internal, ya, tentunya dengan ada insentif. Oke, barang siapa yang berhasil mereferensikan temannya, saudaranya, siapapun itu untuk menjadi posisi ini dan sampai hire, ya, sampai masuk, sampai diterima, dan akan dapat insentif dengan term and condition tentunya. Itu teman-teman sendiri yang tahu lah di sini di perusahaan teman-teman. Oke, maupun yang eksternal, misalnya kita taruh bermasih lowongan di toko-toko dengan informasi, nanti ada kode referralnya, barang siapa yang bisa mereferensikan, kita bisa ngasih uang ataupun barang, ya, itu nanti sesuai dengan kebijakan di perusahaan teman-teman. Itu cukup efektif, cukup banyak yang bisa kita hire. Oke, karena kalau referral ini biasanya lebih efektif. Kenapa? Karena mereka akan mereferensikan teman-teman yang qualified biasanya, nggak asal-asalan, dan itu tentu mengurangi kerjaan kita dalam memposting lowongan dan juga dalam seleksi gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan kandidat yang direferensikan, karena ada beban moral juga kan yang mereferensikan, mereka juga ingin dapat uang misalnya, seperti itu. Oke, cara selanjutnya, tips selanjutnya yaitu dengan memposting informasi lowongan kerja di sosial media. Ya, teman-teman pasti punya sosial media, ya, bisa di Facebook, Twitter, Instagram misalnya. Ya, silakan teman-teman ke sosial media masing-masing. Biasanya kalau di Facebook itu ada grup-grup lowongan kerja, posting di sana, posting sebanyak-banyaknya dan posting sesering mungkin. Biasanya kalau di IG juga ada yang berbayar. Kalau teman-teman punya followersnya banyak, posting tiap hari. Kalau teman-teman followersnya belum banyak, biasanya ada di akun-akun tertentu yang @locker, @bla-bla-bla, @locker, bla-bla-bla. Itu mereka kalau followersnya banyak, bisa dicek, diteliti efektif enggak, bisa berbayar tuh. Apa-apa, dicoba aja. Itu bisa menjadi salah satu alternatif mencari kandidat. Oke, selanjutnya teman-teman bisa canvassing, ya. Canvassing ini ya artinya teman-teman keluar, jangan main di dalam aja. Kalau ke sales, ya teman-teman keluar ke mall-mall, jalan-jalan ke suatu tempat yang biasanya banyak orang sales di sana. Perhatikan, tanya sales-sales tersebut dapat berapa sih insentifnya di yang mereka dapat sekarang. Kalau misalnya ada celah yang bisa kalian tawarkan ke mereka, silahkan tawarkan, rayu mereka untuk pindah. Itu lumayan efektif karena kalian bisa langsung melihat kandidat dalam bekerja. Jadi bagian dari seleksi juga, oh ini bagus nih, cara jualannya oke nih, banting nih, gitu. Cara menjelaskan produknya juga cukup bagus, produk knowledge-nya nih, gitu. Jadi langsung bagian dari seleksi juga kalau di canvassing. Oke, selanjutnya cari agency recruitment, karena kita nggak selamanya mampu, ya. Misalnya kita punya dua recruiter, padahal kebutuhannya ribuan dan perusahaan nggak mau nambah lagi itu orang untuk rekrut, gitu kan. Jadi seorang recruiter, jadi bisa mencari bantuan ke agensi recruitment yang tentunya mereka yang kredibel, yang biasa menangani posisi MES, cari informasinya, pengalaman mereka menangani sales di perusahaan mana aja, gitu. Kalau bisa ada yang sejenis, nah itu lebih bagus kan, sejenis dengan industri perusahaan yang teman-teman lagi sama, yang teman-teman saat ini perusahaan sejenisnya apa, mereka punya kerjasama dengan perusahaan sejenis, nah itu lebih bagus. Oke, selanjutnya yaitu buat seminar umum yang gratis, ada tempat sertifikat, kalau bisa dapat makan siang. Oke, temanya menarik, bahkan pembicaranya juga menarik. Ini cukup efektif juga mendatangkan orang banyak. Jadi teman-teman bikin iklan woro-woro bahwasanya akan ada seminar umum gratis bersertifikat, makan siang gratis, temanya yang menarik, misalnya cara buat CV yang benar, cara wawancara yang bagus, cara mengikuti psikotes yang benar supaya lolos interview dan lain-lain, ada motivasinya. Nah, sana biasanya banyak tuh yang datang tuh. Setelah acara itu baru teman-teman walk-in. Kalau bisa ada door prize di akhir acara, jadi mereka tidak meninggalkan tempat sebelum door prize-nya dikocok. Nah, teman-teman
teman-teman ada walk-in nanti di sana, pengenalan perusahaan teman-teman sebenarnya walk-in biar mereka tertarik untuk di hire. Oke. Perkumpulan, paguyuban, sales seluruh Jabodetabek. Nah, kalian cari tuh organisasi tersebut, misalnya kerjasama untuk rekrut anggota-anggota dari organisasi tersebut, atau pelatihan, tempat pelatihan yang relevan dengan posisi yang teman-teman cari tempat pelatihan, kursus yang relevan dengan posisi yang teman-teman cari. Oke. Selanjutnya bisa ikuti job fair ya, job fair baik itu yang offline maupun yang online. Oke, job fair yang offline biasanya dalam masa pandemi ini online ya, job fairnya online. Nah, kalau yang offline biasanya sebelum pandemi itu banyak banget. Kita bisa cari, kita bisa bedakan, hati-hati ya, karena ada job fair yang premium ya, biasanya cari yang khusus posisi corporate, dan yang datang juga jarang nih mau posisi mes. Tapi kalau yang job fair middle ke bawah itu cukup efektif untuk merekrut posisi-posisi yang mes. Oke, inilah beberapa tips and trick yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman boleh saran, komentar di kolom komentar ya, kasih masukan. Dan ada pertanyaan juga silakan di sana. Jangan lupa di subscribe dan di like channel ini biar lebih banyak manfaatnya dan bisa berbagi tema-tema selanjutnya yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat. Sukses untuk teman-teman yang menjalani karir dimanapun, di perusahaan apapun dan sebagai apapun. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat sekali lagi. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.